Shalom, selamat malam bagi kita semua. Di akhir minggu Advent yang ketiga, senang sekali masih boleh diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara lewat program Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih, edisi Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Rita Indrawati, STH. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah hatimu, siapkanlah kehidupanmu untuk menyambut renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, penyertaan-Mu begitu indah bagi kami, pertolongan-Mu begitu nyata, dan kami bersyukur untuk semua yang Engkau buat dalam hidup kami. Kalau saat ini kami akan membaca firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja agar kami dapat memahami firman-Mu, kami hidup dari firman-Mu, dan kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami semua yang datang kepadamu, hanya di dalam nama Yesus kami menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat yang ke-25. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Satu ayat saja. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini saya mengambil tema menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Kalau kita membaca bagian-bagian awal dari kitab Injil Lukas, saudara-saudara, maka kelihatan ada beberapa tokoh-tokoh yang ditampilkan yang sedang menanti. Siapa mereka? Ada Zakaria dan Elisabet. Mereka menanti kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Kemudian juga ada Yusuf dan Maria. Ya, mereka juga menanti saat-saat di mana Maria akan melahirkan. Juga ada Simeon dan Ana yang menantikan janji pemenuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ini menarik sekali saudara-saudara, bahwa ternyata mereka menanti janji, menanti harapan-harapan yang telah disampaikan kepada mereka. Lalu kemudian saudara-saudara, dalam menanti janji ini, sikap mereka tidaklah pasif, tidak, tetapi mereka aktif berbuat, sama dengan pembacaan kita. Simeon menantikan pemenuhan janji dari Tuhan. Dan di sini dikatakan Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh. Berarti sepanjang dia menantikan janji pemenuhan dari Tuhan, hidupnya adalah hidup yang benar di mata Tuhan. Dia menjadi orang yang saleh.
orang yang senantiasa bertindak berbuat sesuai dengan aturan-aturan yang ada, perintah Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Simeon juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Ini kan satu perkara yang besar yang Tuhan perlihatkan, bahwa dikuasai Roh Kudus, dia bertindak benar, bertindak arif, bertindak bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, lalu kemudian dalam kuasa Roh Kudus dia pergi ke bait Allah. Dan ternyata di bait Allah terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa yang selama ini ia rindukan. Apa itu? Dalam bagian seterusnya pembacaan kita diungkapkan bahwa dia bertemu dengan bayi Yesus. Ya, dia bertemu dengan bayi Yesus. Dia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang datang membawa bayi itu ke bait Allah. Satu sukacita yang besar, satu kebanggaan bagi Simeon. Karena itu dalam Alkitab dikatakan dia menatang, dia mengambil anak itu, dia menatangnya. Dia berbahagia melihat ada Sang Mesias, ada Sang Juru Selamat yang selama ini dinantikan, yang selama ini diharapkan terjadi dalam hidupnya, dan sungguh benar-benar terbukti. Saudara-saudara, ini sangat indah. Nah, ketika semua ini terjadi membuat Simeon berkata, ya kalau Tuhan mau mengambil kehidupanku saat ini, dia sudah siap. Karena dia sudah menyaksikan Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kita menanti. Ada orang menanti untuk sembuh. Ada orang menanti kelulusan. Ada orang menanti studinya boleh selesai. Ada orang menanti pekerjaan dengan target yang ada ia akan dapatkan. Tapi kadangkala penantian kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Kadangkala ada yang kecewa, saya sakit bertahun-tahun menanti dan ternyata tidak berhasil. Bahkan semakin mengalami situasi yang berat. Ada yang menanti lulus belum lulus, ada yang menanti usahanya sukses belum berhasil dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, dalam kesemuanya ini Tuhan memproses. Kita diajak untuk melihat pola kehidupan Simeon, bahwa ketika dia menanti saudara-saudara, dia tetap hidup dengan saleh, dia tetap hidup benar, dia tetap dikuasai Roh Kudus, dan hasil dari penantian itu adalah kebahagiaan menyaksikan bayi Yesus. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita sudah menanti saudara-saudara dan hasilnya belum kita peroleh, jangan putus asa. Jangan kemudian merasa jenuh meninggalkan kehidupan ini, meninggalkan Tuhan. Tidak. Tetapi teruslah sabar dalam penantian ini. Karena janji Tuhan itu akan diwujudkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya pasti akan nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Sebab itu dibutuhkan di sini adalah kesabaran kita dan juga dibutuhkan kekuatan iman untuk terus berserah diri pada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, di minggu-minggu penantian di mana kita menanti kelahiran Kristus, di mana kita menanti kedatangan kedua kali dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita diajak untuk tetap kuat dan semangat. Jangan bosan-bosan, jangan jenuh. Tetapi saya percaya kalau saudara-saudara terus hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, pasti saudara akan melewati masa penantian ini dengan sabar dan baik. Ya, kita sudah berada di minggu Advent ketiga seperti lilin yang menyala ini. Dan di masa ini saudara-saudara teruslah menanti. Tuhan pasti akan memperlihatkan janjinya dan itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Teruslah menanti, Kristus bersama denganmu. Haleluya. Amin. Penolong orang yang
bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau terus mengasihi kami. Kami menanti dan menanti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami selalu percaya janji Tuhan akan nyata. Kami selalu percaya penyertaan-Mu akan selalu terbukti dalam hidup kami. Tolonglah kami dalam masa penantian ini. Kami percaya harapan kami tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan wujudkan semua dalam cinta kasih, dalam kekuatan dan dalam anugerah-Mu. Hidup kami persembahkan pada Tuhan. Pakai kami Tuhan, kuasai hidup kami, berkati kami, biar hidup kami berkenan bagi-Mu. Oh Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam ini. Biarlah mereka tetap kuat, tetap semangat, tetap memiliki kesehatan yang baik dalam melewati masa pandemik. Kami percaya bahwa Tuhan mengatur langkah hidup kami dengan benar dan tepat. Engkau memberkati semua proses pelayanan yang dikerjakan di dalam jemaat-Mu. Engkau menyertai hidup jemaat-Mu agar tetap tegar. Engkau juga memberkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, biar mereka tetap sehat dan bahagia dalam masa pandemik. Kami akan terus menantikan Engkau sampai dengan kedatangan-Mu. Karena itu topang kami semua. Bangsa kami, negara kami Tuhan berkati. Semoga kami dapat melewati masa pandemik ini dengan baik. Jaga kami selalu Tuhan. Hidup kami persembahkan kepadamu. Engkau Sang Immanuel yang menyertai kami, gunung batu dan kekuatan kami. Dan karena itu kami hanya membawa seluruh harapan dan kerinduan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan senantiasa membawa perubahan dalam hidup kita dan senantiasa menjadi pedoman di dalam hidup kita di dalam melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan Yesus dimuliakan dengan firman-Nya. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.